subuh yang kami hormati dan para jamaah dan warga setempat yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Tentu malam ini dalam rangka walimatul khitan ya, daripada sahibul hajah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat pada malam hari ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah, wonten sebuah riwayat kalau motif perkataannya Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti itu disebutkan di dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, maksudnya dibacakan sholawat Nabi, illa huffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahalli, melainkan malaikat mengepung tempat itu. Misalnya kampung kita niki dibacakan sholawat, insya Allah kampung niki pada malam hari ini dikepung oleh para malaikat. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan pada malam hari ini juga malaikat bersolawat kepada kita semuanya yang ada di tempat ini. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan, dan di malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ridhonya untuk warga di tempat ini. Jadi ini luar biasa, perlu kita makmurkan, perlu kita lestarikan tradisi rutinitas semacam ini, membaca sholawat. Insya Allah kalau niki berjalan terus sampai akhir hayat kita, insya Allah kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam hari ini di acaranya khitan, maka sedikit banyak pulau membahas tentang masalah khitan. Ngaji sebentar mawon terkait dengan kitab, keterangan kitab tentang khitan dijelaskan di dalam kitab Buthulus Sa'adah. Kiniku tentang khitan, wonten khitannya di dalam. Jadi kalau sedikit membahas tentang khitan niki yang mana jarang dibahas nih. Jarang orang membahas khitan nih. Banyak orang khitan tapi jarang materinya tentang khitan. Nah, kebetulan pada malam hari ini khitan, kalau sedikit membahas tentang khitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulum fi dharani amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis disebutkan, al-aklafu la tuqbalu lahu salatuhu wa la tuqalu dzabihatuhu. Orang yang tidak pernah orang yang tidak khitan, maksudnya apa? Belum, kalau bahasa kita apa biasanya? Orang yang belum sunnah, la tuqbalu lahu salatuhu, salatnya belum diterima. Wala tuqalu dzabihatuhu, hewan korbannya tidak boleh dimakan. Jadi ini hadis nih. Jadi orang kalau belum khitan, belum sunat, niku salatnya belum diterima oleh Allah dan hewan korbannya belum boleh dimakan. Hadis ini ternyata dari kalangan ulama niku terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hukumnya khitan. Kalau begitu khitan niku hukumnya ya nopo? Bagaimana hukumnya? Kok sampai kemudian gara-gara tidak khitan sholat kita tidak diterima, hewan korban kita tidak boleh dimakan? Nah ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Disebutkan al-khitanu wajibun fi haqqil rijal wa kadan nisa ala sahih inda Syafi'i. Disebutkan khitan yang pertama, ulama yang pertama mengatakan khitan niku hukumnya wajib. Berarti wajib niku nggak boleh ditinggalkan, harus. Kalau ditinggalkan dosa. Wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah niki perempuan bukan ngertes belum. Dan nopo khitan ini kayak nopo sing ngerti niki biasane di dokter yang bagian nopo niku biasa. Niku wajib baik laki-laki maupun perempuan. Niku menurut pendapat mazhab Syafi'i.
yang mayoritas kita anut, kita ikuti. Sementara menurut yang kedua, ulama yang kedua mengatakan, menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan sunnatun fi haqqil rijal wan nisa. Itu hukumnya sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib, pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Sunnah ini kok boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu. Kenapa kok sunnah? Beliau berdalil mengatakan qad aslaman nas wa lam tahtadimu. Sebab dulu di zaman Rasulullah ada orang masuk Islam tapi dia belum khitan. Ini dasarnya yang mengatakan kemudian khitan itu tidak wajib menurut ulama yang kedua. Tapi pendapat yang ketiga mengatakan wajibun fil rajul, wajib bagi laki-laki, wa sunnatun fil mar'ah, dan sunnah bagi perempuan. Jadi menurut pendapat yang ketiga niku sing wajib niku bagi laki-laki sunatnya, khitannya. Sementara perempuan niku hukumnya sunnah. Niku terkait dengan hukumnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Cuma yang kita ikuti niku mayoritas ulama kita niku adalah mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan khitan niku hukumnya wajib. Lalu kemudian ulama mengatakan innama yajibul khitanu bi thalathati syurutin. Khitan niku menjadi wajib jika memenuhi 3 syarat. Jadi seseorang niku wajib khitan kalau sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-bulu, kalau sudah balik. Nah, kalau masih kecil belum wajib. Fala yajibu 'ala shabi, maka tidak wajib bagi anak kecil. Kenapa? Li'annahu laisa min ahlil wujubi. Karena anak kecil itu tidak termasuk cakap menerima kewajiban. Dia belum cakap menerima tanggung jawab. Makanya kemudian masih kecil tidak diwajibkan khitan. Kalau sudah dewasa balik wajib. Karena dia sudah termasuk cakap menerima tanggung jawab. Yang kedua al-aqlu, akal. Dia harus punya akal. Fala yajibu an 'alal majnuni, orang gila enggak wajib. Ya, kalau gila walaupun tak sunat gitu kenapa enggak wajib. Wong gila. Kenapa? Li'annahu laisa min ahlil wujub, karena orang gila itu tidak termasuk orang yang cakap menerima kewajiban, sehingga tidak wajib khitan. Yang ketiga, dia wajib ihtimalul khitan, apabila dia dimungkinkan bisa dikhitan, sanggup dikhitan. Fala yajibu 'ala man la yahtamiluhu, maka tidak wajib bagi orang yang tidak sanggup dikhitan. Misalnya karena dia sakit, kalau dikhitan dia bahaya karena kondisi fisiknya lemah. Maka tidak wajib. Walau wulida syakhsun makhtunan fala khitana alaihi. Apabila ada seseorang begitu lahir langsung khitan, maka dia tidak wajib khitan. Jadi ada bayi mulai lahir niku sudah khitan. Niku wonten. Enggak tahu enggak? Daerah sini ada enggak yang lahir kemudian dalam keadaan khitan? Ada? Enggak ada, langka ya. Ternyata wonten dijelaskan di kitab niki. Awwalu man ikhtatana minar rijal, orang yang pertama kali khitan dari golongan ini, orang yang pertama kali khitan, yang pertama niku Nabi Ibrahim, yang kedua adalah ini dari kalangan laki-laki, yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah yaitu Sayyidah Hajar, ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama khitan itu dari kelompok laki-laki Nabi Ibrahim, dari kelompok perempuan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibundanya Ismail. Niku dalam keadaan khitan. Sementara nabi-nabi yang lain yang lahir dalam keadaan khitan setelah Nabi Ibrahim, ternyata ada nabi-nabi yang lain yang begitu lahir langsung khitan, langsung mulai dari kandungan sudah khitan. Niku jumlahnya ada 17. Di antaranya Nabi Adam. Niku disebutkan di dalam kitab ini Nabi Syis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut.
sampai kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah khitan. Sehingga kalau ada seseorang yang sudah khitan, jangan dikhitan lagi, boleh. Ya, nopo kalau sudah khitan dikhitan lagi, hilang boleh, hilang ya. Nah, jelas hilang ya. Nah, itu. Terus tadi sempat ada yang ketawa ketika kita berbicara tentang perempuan itu wajib khitan. Itu ada yang ketawa. Kenapa kok perempuan juga wajib khitan, Bu? Atau sunnah khitan, kenapa? Di sini disebutkan, Bu. Niki disebutkan di sini fa innahu afdal indar rajul. Ternyata perempuan yang dikhitan itu lebih baik bagi suaminya. Bu, ya napa maksud baik niku, ya napa panjenengan ngerti? Napa baik? Niku ketimbang istri perempuan yang belum khitan. Nah, niku menurut niki ini begitu gitu. Wa ahsanu indar niki bahasa roto anu begini. Cuma kalau sindir mawon, perempuan yang dikhitan itu lebih bagus, lebih baik menurut kacamata orang laki-laki. Niku ada perbedaan. Niku kalau betul jelas nggih, niki dijelaskan di sini bahasanya luar biasa. Kalau ingin penjelasan monggo nanti 4 mata mawon boleh jelaskan. Nggih. Kenapa-napa niki kalau biasanya kalau di pesantren ini mau dijelaskan betul-betul, Bu. Apa dijelaskan? Perlu dijelaskan. Bapak nggih ngerti maksudnya nggih? Niku mawon nggih. Gitu. Nah, itu kenapa kok perempuan itu disunahkan bahkan diwajibkan khitan, karena niku menurutnya lebih bagus bagi suaminya. Nah, niku Bu. Itu di samping kebersihan dan lain sebagainya, Bu, niku. Nah, niku. Terus kemudian waktunya khitan niku kapan? Nah, niki. Waktunya khitan niku kapan? Sunnahnya niku kapan? Niki khitan niku sebenarnya diwajibkan setelah balik, wa yustahabu ayyahtatana fil yaumil sabiq min wiladatihi, dan disunnahkan khitan niku pada hari ke-7 dari kelahiran. Artinya khitan niku sunnahnya sami dengan akikah niku. Jadi mestinya khitan niku sunnahnya pada saat barengan dengan akikoh. Niku barengan. Cuma kalau dimungkinkan, anaknya sehat, berani dan sebagainya. Tapi kalau tidak dimungkinkan, bukan apa-apa. Kenapa kok dianjurkan pada 7 hari dari kelahiran? Karena di sini mengatakan fa innahu adharu wa asra'u nabatan. Nah, lebih cepat katanya, Bu. Sembuhnya lebih cepat daripada ketika sudah besar atau masa pertumbuhan, lebih cepat sembuhnya. Nah, itu katanya. Kenapa kok khitan itu disunahkan, dianjurkan pada saat 7 hari dari kelahiran? Karena itu lebih cepat tumbuhnya, sembuhnya, dan sebagainya. Nah, niku Bu. Terus kemudian para jamaah, di sini terkait dengan dasarnya nopo khitan niku. Yang pertama, khitan niku adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi khitan niku syariatnya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, niku. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Artinya, kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya kamu mengikuti syariatnya, agamanya Nabi Ibrahim. Salah satunya ajarannya, agamanya itu yaitu khitan niku. Nah, niku. Sehingga kita dalam rangka ini mengikuti sunnah ajarannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim niku para jemaah di khitan niku panjenengan tahu umur pinten? Nabi Ibrahim di khitan niku. Di kitab niki dijelaskan Nabi niku khitan, Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku khitan. Ikhtatana wa umruhu 80 sana. Umurnya Nabi Ibrahim niku pada saat dikhitan niku umurnya